Halo teman-teman Jazz Theory, selamat datang kembali bergabung di kanal YouTube Jazz Theory. Karena jazz adalah bahasa. Karena jazz adalah bahasa. Itu tagline-nya dari Tio tuh. Oke. Mas Tommy. Karena jazz adalah bahasa. Yes. Dan episode kali ini spesial karena ini atas dasar pembicaraan kita ya. Betul. Kita tergelitik untuk mengangkat obrolan mengenai festival jazz di Indonesia. Ya. Dan kita kedatangan Tommy Maulana. Mas Tommy Maulana. Tommy Maulana adalah penggiat festival jazz di Indonesia, putra dari Ireng Maulana. Om Ireng Maulana sendiri kita tahu, kayaknya semua orang kenal ya. Wah, pasti. Beliau adalah legenda jazz Indonesia yang kontribusinya di musik jazz Indonesia itu sangat luar biasa, sangat berpengaruh di musik jazz tanah air. Sangat. Gitu. Mas Tommy, Ya. aduh, Halo. senang banget Mas Tom. bisa ketemu. Mas Tom. Musisi juga loh ini. Gitaris. Mas Tommy ini keren. gitaris keren juga. Cuma Gitaris rumahan. rocker. Dan oke. Om Ireng Maulana itu kan ada 4 putra dan putri. Ya. Ya. Yang pertama Esther Maulana. Ya. Aku kenal panggilannya Engke. Ya. Kemudian kedua Mas Tommy ya. Iya. Lalu Andrea dan Natasha. Iya. Betul ya. Tapi yang kita perhatikan yang main musik tuh hanya Andrea dan Mas Tommy ya. Iya. Gitu. Nah, kalau Tommy Maulana itu di keluarga dipanggilnya Omi. Omi. Jadi kemarin waktu aku kontak Esther, aku lagi di Bali, kontak Omi aja ya gitu. Nah, Mas Tom, kita kami mau ngobrol-ngobrol sehubungan dengan Jak Jazz. Ya. Itu adalah festival jazz Indonesia yang legend sih ya. Oh, bukan legend lagi. Iya Pertama ya? Pertama kali ya itu ya. Iya. Pertama kali. Festival jazz pertama kali di Indonesia yang saya sama Tio tuh sempat ngobrol-ngobrol bahwa festival ini adalah festival jazz yang buat kami sangat idealis sih. Iya. Maksudnya idealisme jazznya kental sekali ada di festival itu gitu. Cuma yang ya sorry itu saya ya, yang saya pribadi sih sayangkan Jak Jazz nggak terus berjalan padahal itu ditunggu-tunggu banget kan. Banyak banget pecinta jazz tanah air tuh sebenarnya salah satunya menunggu Jak Jazz gitu. Gimana? Ceritain dong Mas, karena kan dulu kan yang buat Om Ireng, tapi secara di keluarga itu yang benar-benar terlibat penanganannya itu hanya Tommy Maulana katanya sih. Iya. Betul ya? Ceritain dari awal berdirinya Jak Jazz, lalu mungkin Mungkin dari satu-satunya. pejompongan kali Mas. Iya. Itu awal mulanya tuh. Legend Place-nya tuh. jazz musician tuh. Iya, sebenarnya kalau mulai dari historinya almarhum Papa ya gitu ya. Dia itu kan kebetulan dia selain dia musisi, dia juga demen berorganisasi gitu. Demen berorganize sesuatu lah gitu. Jadi diawali emang benar kata Tio, diawali dari pejompongan nih tempat asosiasi. Sebenarnya dulu dia membuat satu asosiasi, dia menyebutnya Ireng Maulana Associate. Iya. Gitu ya. Jadi berangkat dari asosiasi ini bersama teman-teman, sebenarnya intinya asosiasi itu dibentuk untuk, kalau sekarang tuh istilahnya jadi kayak semuanya kan udah punya artis manajemen gitu. Oke. Zaman dulu kan artis manajemen tuh belum ada. Kala itu Om Ireng ya pertama Kala kali itu ya, jadi dia nggak menyebutnya artis manajemen karena dia merupakan apa ya, bagian dari teman-teman ya kan. Jadi dia istilahnya menyebut itu sebagai asosiasi gitu, asosiasi musisi gitu. Intinya sebenarnya asosiasi musisi jazz. enggak. Oh, tidak. Asosiasi musisi saja. Oke. Dalam arti pada waktu itu sebenarnya beliau ini membuat asosiasi ini untuk mencari peluang pekerjaan di dunia musisi-musisi gitu. Jadi di situ bisa berdiskusi, tukar pikiran, mencari pekerjaan.
dan dikelola oleh asosiasi gitu. Jadi dia membuat wadah itu sebenarnya. Cuman akhirnya menjadi bisnis juga karena semuanya mendapatkan penghasilan di situ dan semuanya gitu. Jadi dulu saling sama-sama belajar di sana untuk mempunyai manajemen, paling tidak personal management sebagai musisi lah gitu. Personal management sehingga membuat band, terus bisa bisa memanage bandnya, bisa dijual kembali ke beberapa tempat yang memerlukan hiburan dan segala macam. Cukup banyak juga gitu, maksudnya pada waktu itu memang asosiasi itu banyak sekali yang bergabung gitu, Tio. Dari musisi apa aja sih sebenarnya, dari musisi yang hanya bermain di wedding atau hanya solo piano gitu, di hotel kan ada solo piano gitu ya, ataupun grup top 40 pada waktu itu nggak begitu banyak dulu grup top 40 karena asosiasi itu sebenarnya gebrakannya dulu Bapak itu menggebrak pada saat itu begitu banyak musisi asing yang bekerja di venue-venue di Jakarta. Kebanyakan Euro Asia sih atau enggak Filipino gitu. Eranya tuh ya. Eranya banget itu, eranya banget. Jadi pada waktu itu musisi kita justru banyak juga para senior kita itu dapat pekerjaan malah jadinya ke Malaysia. Tapi di negaranya sendiri nggak dapat pekerjaan, gitu kan. Jadi akhirnya mereka bergabung di situ untuk coba mendobrak itulah. Gitu. Cukup berhasil karena pada waktu itu akhirnya berhasil mensuarakan ke pemerintah untuk memberikan satu regulasi bahwa tidak semudah itu musisi asing masuk lagi ke Indonesia. Wah hebat ya. Iya. Itu pada waktu bikin itu sampai ya? begitu, iya. Jadi mensuarakan itu akhirnya semua musisi asing tuh kan dulu nggak regulasinya nggak begitu jelas lah. Sebenarnya udah ada regulasi cuman nggak begitu dijalankan. Akhirnya ya semua ya pihak yang mau mengambil mereka harus mempunyai beberapa kriteria supaya mereka bisa main di tempat di Indonesia atau di Jakarta. Gitu. Nah berangkat dari situ mungkin dia terus itu sebelum tahun 88 karena Jack Jazz sendiri dibuat tahun 1988. Pertama kali itu ya. Pertama kali. Sebenarnya beliau hanya pencetus ide, pencetus ide dan banyak dibantu oleh teman-teman yang lain gitu. Jadi memang beliau yang bekerja dan segala macam mendorong itu supaya terwujudkan gitu ya. Tapi pada saat itu kalau bisa cerita sendiri sebenarnya DKI Jakarta berperan sangat dalam realisasi Jack Jazz International Festival. Makanya pada waktu itu memakai kata Jack di Jakarta karena ini adalah kebanggaan kota Jakarta. Pada waktu itu gubernur saya lupa ya, Suryadi sebelumnya ya. Jadi pada waktu itu pemerintah DKI, Pemprov DKI membuat satu cikal bakal namanya Cikal Bakal Enjoy Jakarta lah. Enjoy Jakarta. Sekarang jadi Enjoy Jakarta. Dulunya belum ada Enjoy Jakarta, dulu namanya Jakarta Promotion Board. Jakprom dulu. Iya. Kalau inget ya. 80-an itu ya. Iya, 80-an Jakprom. Nah, Jakprom ini diusulkan oleh gubernur untuk menjadi satu tempat satu penggerak bagaimana pariwisata khususnya untuk ibu kota Indonesia ini bisa berkembang. Jadi di dalamnya itu banyak yang tergabung di dalam itu budayawan, pengusaha yang berdiskusi bagaimana nih kita bisa mempromosikan Jakarta baik ke dunia ataupun ke daerah-daerah yang lain. Dan banyak sekali ide yang muncul pada saat itu, salah satunya adalah Jack Jazz. Gitu. Itu idenya Om Ireng. Idenya Mireng. Karena dia ingin sekali lah Jakarta ini Indonesia ini punya international event. Dan pada saat itu kalau kita ingat zaman-zaman dulu itu Indonesia tuh untuk orang luar asing ke sini tuh masih belum begitu ini karena dianggap kita tidak jelas gitu. Jadi bagaimana nih cara mensosialisasikannya? Kebetulan ya dia demen musik jazz. Dia ingin festival itu ada di Indonesia juga karena di luar negeri kan sudah banyak nih ada festival jazz. Dia Indonesia waktu itu belum pernah ya? Belum pernah. Jadi ini adalah festival internasional jazz di Indonesia yang pertama. Betul. Gitu. Pada waktu itu dia dibantu oleh berapa puluh embassy ya waktu itu, lupa aku tepatnya lupa ya. Cuman pada waktu itu dia kalau visinya dia adalah gini,
kalau saya buat ini kan menjadi jembatan bagi bukan hanya eventnya saja, tapi bukan hanya kita membuat hiburan, tapi harus ada kerjasama dengan pihak negara lain gitu. Jadi aim-nya dia itu. Jadi kalau kita lihat poster Jakjas tahun 1988, poster itu isinya bendera, Betul. bendera semua. Dan base-nya hitam. Iya, bendera. Dari mana? Dari Polandia, dari mana? Sampai pada tahun berapa ya? Itu juga dari Afrika aja ikut gitu. Jadi waktu itu M-nya itu emang itu. Jadi International Jazz Event ini di Indonesia ini didukung oleh kedutaan besar asing di Indonesia. Gitu. Itu sih sebenarnya salah satunya yang dia kejar gitu. Karena kan kalau kedutaannya support, berarti kan suara kita sampai ke negara mereka masing-masing. Karena itu Hebat banget, karena itu Om ada pertukaran. Jadi di situ selain sosialisasi negara kita dan negara kita aman, rakyat kita ramah, Betul. ya kan, dan mereka aman untuk datang ke sini untuk bermain musik dan segala macam, dan membuka komunikasi musisi kita dan musisi luar gitu. Jadi kalau nggak ketemu kan nggak kenal nih gitu. Itu cukup impact sih saya rasa gitu, karena sejak saat itu musisi kita sering berhubungan langsung Betul. dengan mereka, karena mereka kan bawa pulang nih pengalamannya. Oh di Indonesia ada ini, oh ternyata ada saksofonis seperti ini loh di Indonesia, ada ini. Mulailah tercipta hubungan-hubungan seperti itu gitu. Itulah Jakjas sebenarnya sangat mempunyai impact juga gitu. Iya, sampai jelas sih. 91 tuh ada visit Indonesia Year itu ya. Iya, ada mungkin visit impact juga dari situ Iya. kali ya. Iya, karena orang jadi tahu bagaimana Indonesia gitu lewat musik jazz malah ya. Iya. Hebat Om Ireng, Masya Allah. Gitu. Jadi itu bisa kita pastikan bahwa international event pertama adalah Jakjas Iya. atas inisiasi dari Ireng Maulana. Iya. Kenapa sang yang dipilih legenda. jazz, Mas? Padahal tadi Mas Tommy cerita yang dinaungi sama Om Ireng di Yang asosiasi asosiasi itu ya. tidak hanya musisi jazz kala itu. Mungkin dia terinspirasi dengan beberapa festival di luar, festival jazz di luar gitu. Pada saat itu memang yang sangat menjadi kiblat dari beliau itu adalah sebenarnya North Norsi, betul. gitu ya, kiblat, karena North cukup besar dan beberapa kali juga mereka main ke sana. Jadi ingin sekali punya hubungan itu dan ingin sekali di Indonesia ada seperti itu gitu ya. Bukan karena kebesarannya sih, tapi bagaimana di dalam festival itu semua musisi itu bisa intim, bisa berkenalan, bisa saling tuker pikiran, bisa saling macam. Itu sih sebenarnya yang dia inginkan gitu. Itu niatan yang mulia untuk Wah, sangat. untuk rekan-rekan seprofesinya ya. Iya. Kalau tadi Tio tanya kenapa jazz, ya mungkin karena beliau adalah musisi jazz tanah air sih. Dan siapapun itu senior atau living legend yang aku sempat berkesempatan bermain bersama mereka, kalau sudah ngomong Om Ireng, sudah yang diingat itu betul-betul jasanya untuk kita semua itu besar sekali. Berawal dari Pejompongan itu selalu di-mention ya. Selalu di-mention Pejompongan pasti. itu selalu Karena di-mention. itu tempat di mana mereka bersenda gurau, berkeluh kesah, bahkan bergalau-galau pun di situ mereka itu. Betul-betul. Pejompongan itu jadi, tapi tidak melupakan juga bagi para sahabat-sahabat beliau yang mendukung di belakang itu semuanya. Karena banyak sekali pengusaha, budayawan. Saya ingat pada waktu itu awal-awal masih ada Tante Ratna Riantiarno, yang pada saat itu sebenarnya dia juga punya program di Jakprom dan segala macam. Jadi mereka saling bahu-membahu. Jadi, oh nih si Ireng buat ini nih, kita ngapain nih, kita dukung nih bagaimana mencari solusi. Nggak jalan sendiri-sendiri. Nggak jalan sendiri-sendiri. Jadi pada saat itu juga banyak banget dukungan pengusaha-pengusaha yang tukar pikiran, cari fundingnya dari mana dan semuanya gitu. Jadi makanya saya bilang beliau nggak sendiri. Karena nggak mungkin gitu pada waktu itu kalau sendiri membuat event seperti itu di Indonesia. Betul. Kayak gitu sih. Nah, oke. Awal pertama itu tahun 88, venue-nya di mana? Di Drive-In Ancol, kalau masih ada yang mengalami tahun-tahun Drive-In Ancol. Karena aku pertama kali lihat Jakjas itu di Sumantri Brojonegoro. Iya. Itu tahun berapa?
tahun aku. 97 itu. Oh udah Ya, jauh tuh. 97. Oke, 97 tuh. pertama 88 di Drive-In Ancol, Iya. kemudian lanjut tiap tahun atau ada jeda? 91 masih ada di drive-in kalau nggak salah ya. Oh jadi dari 88 Mulai lanjut ke 93 91 ya? pindah ke Senayan gitu. Kalau nggak salah iya, kalau nggak salah ingat ya. Bukan di Istoranya, masih di Plaza Timur dulu Oh, Plaza namanya. Timur, Senayan. Plaza Timur Senayan. Oke. Iya. Jadi total sudah berapa festival Jak Jazz? 15-an ya. 15 ya. 15-an gitu. Dan kemudian sampai sekarang belum ada lagi. Iya. Karena terakhir, Tio tuh yang ngingetin aku. Terakhir 2012. Iya, di Gandaria City. Nah. 2011, 2012. Sebenarnya yang terakhir sih masih ada. Kita kemarin coba jalanin lagi tahun 2019. Tapi itu memang sebagai kick off. Sempat denger, Iya. karena aku malah mikirnya, oh udah ada Jak Jazz, balik lagi kok tahun Iya. 2019 itu. Malah aku pikir aku yang nggak sempat nonton. Ternyata itu bukan festival ya? Bukan, kita sebenarnya itu Kick-off adalah ya? kick off. Pre-event ya, Iya, maksudnya kick gitu ya. off, kick off konser. Sebutnya konser walaupun di dalamnya ada Mas Indra, ada Andin, ada Berry, teman-teman yang lain, ada Om Idang Rasidi waktu itu, almarhum. Halo Om, Om Idang. Terus yang lain-lain. Cuma kita sebenarnya itu adalah kick off konser. Sebenarnya waktu itu pas sebelum pandemi, Desember 2019. Rencananya kita sudah punya planning tahun 2020 coba Jak Jazz itu comeback, tapi dengan situasi Iya. yang sangat menyedihkan juga bagi semua orang gitu. Tahun 2020 ya kita Iya sih. Nggak memungkinkan. nggak ya? memungkinkan untuk Nggak segala realistis macam. lah Iya, untuk- nggak untuk realistis untuk dijalankan semuanya. ya. Iya. Oke, dan kalau ngomongin kick off berarti kan memang harusnya 2020 itu ya Iya. ada lagi. Nah karena akhirnya kita kepentok pandemi, Jak Jazz sendiri ada rencana untuk Sebenarnya gini, banyak sekali Balik yang lagi. mendorong ya dari baik senior-senior yang wah tahun ini banyak, tahun kemarin dan tahun ini banyak banget kehilangan generasi beliau ya. Ya, Betul. Yang benar-benar satu generasi gitu ya. Pada saat itu juga Om banyak Benny sekali Liku dorongan ya. yang tahu dari awalnya segala macam Ya, betul. gitu ya. Tapi sebenarnya gini loh. Sebenarnya bukan Jak Jazz sih yang harus dijadikan lagi gitu. Cuman sebenarnya spirit dari apa motivasi dan visi dari Jak Jazz Jazz itu itu. dulu ya Iya. itu yang harus ditransfer gitu. Bisa menjadi jazz apa dan bisa menjadi apa, tapi spiritnya itu sih yang menurut saya adalah Betul. apa ya, sangat memotivate dan sangat berguna gitu ya, sangat mempunyai impact karena spiritnya benar-benar apa ya, benar-benar pure gitu, benar-benar pure. Idealisme ini yang bikin Jak Jazz dari dulu tidak pernah konsisten setiap tahun gitu, karena Oke. secara bisnis, keinginan bisnis dan keinginan idealisme itu selalu konflik gitu kan. Dia di mana-mana selalu begitulah. Iya, Idealisme dan ini konflik. Cuman sebagai founder, beliau ini sangat mendepankan idealismenya sehingga Iya. mempunyai challenge yang lebih karena betul. dia tidak memikirkan benar-benar bagaimana. Jadi dia struggle benar-benar untuk membuat ini. Yang penting harus begini nih. Kalau Iya, nggak begini nggak mau saya gitu kan. Iya, Jadi iya. itu yang bikin Jak Jazz itu Nggak bisa konsisten tiap nggak tahun. bisa konsisten tiap tahun. Karena dia lebih baik tidak ada daripada Ketimbang saya harus menurunkan begini gitu. kualitas Betul, ya. betul. Gitu. Jadi itu gawat lah. Maksudnya apa ya? Dia memang punya Idealisme. idealisme yang sangat kuat gitu ya. Ada keinginan-keinginan sendiri yang harus dia jaga. Ya dia foundernya gitu ya. Iya. Kita ketularan semua nih yang belajar di dalamnya nih. Kita ketularan juga. Jadi sebenarnya waktu dulu orang kenapa sih nggak dibuat lagi? Karena gini loh. Sebenarnya secara Jak Jazz menurut saya Irang Maulana sudah melakukan segalanya dan Jak Jazz itu sudah tidak perlu berbuat apa-apa lagi secara brand Jak Jazz gitu. Tapi spiritnya Harus dipertahankan. harus dipertahankan. Jadi bisa di mana aja, bisa. Dan Jak Jazz ini bukan bicara spirit itu bukan karena dalam skala yang besar, karena spirit itu ada di mana-mana kan. Spirit itu kan bisa dibawa kemana-mana gitu. Betul. Betul. Jadi spirit ini yang sangat menurut Ini saya keren. sangat legasinya adalah spiritnya gitu ya. Jadi kita di keluarga Maulana tidak terlalu ambisius sebenarnya untuk wah Jak Jazz harus comeback lagi. Aduh Jak Jazz enggak, karena dia sudah jadi yang pertama
dia sudah pernah menjadi yang terbesar, Mhm. gitu ya. Dia pelopor, Ya. Betul. gitu ya, dan mempunyai impact yang sangat. Kalau tidak, saya pikir ada sih yang lebih tua sebenarnya. Ada yang lebih tua pada Jack Jazz sebenarnya. Mas Chandra Darusman sebenarnya salah satu penggeraknya JGTC. Iya. Gitu. Tapi memang skalanya di kampus. Iya. Tapi Betul. itu juga spiritnya sangat bagus sekali. Iya, betul. Mudah-mudahan Dan konsisten sampai sekarang. Dan konsisten sampai sekarang. Itu salah satu yang benar-benar saya rasa punya spirit yang sangat baik sekali. Iya, betul. Dan kita selalu bekerja sama tuh. Pokoknya waktu Jak Jazz muncul pasti di dalam kepanitiaan kita pasti ada anak-anak JGTC. JGTC. gitu. Kenapa? Karena kita pengen transfer semangat, transfer pengetahuan. Kita bisa ngambil pengetahuan dari mahasiswa-mahasiswa ini yang begitu hebat-hebat banget. Saya ingat banget tahun 2006 sampai 2008 waktu kita buat hampir 50% tim inti kita tuh dari UI. Iya, aku ingat. Gitu. Ya, jadi itu gila banget. Anak-anak mahasiswa ini sangat mereka bilang terima kasih ya Mas, kita bisa ikutan di sini. Tapi justru sebaliknya sebenarnya kita terima kasih karena kita bisa belajar dari pola pikir anak-anak ini gitu. Iya. Karena mereka tuh fresh Iya. thinking gitu ya. Jadi itu gila banget. Jadi banyak sekali. Dulu kita punya voluntary program yang sangat berhasil. Masih ada nih di mana-mana nih. Ada yang kerja di PH, ada yang kerja di. Jadi keintiman itu ada. Mungkin itu selain musik, ada spirit organisasi yang Jak Jazz nggak ketemu lagi itu saya ketemu itu di mana-mana gitu. Iya, Saya pernah ketemu lagi. Saya pernah diundang Mas Jaduk, almarhum Mas, ya kan, Mas Jaduk sebagai waktu itu kita dipanggil di Bromo, gitu ya, Jazz Gunung. Jazz Gunung. Waktu itu dia manggil setelah bapak meninggal, gitu ya, dia panggil, dia minta kita datang, aku datang tuh, aku datang ke sana. Terus mereka lagi press conference, pas aku datang tuh mereka pas press conference, aku dipanggil, Tom, pokoknya sini ikutan, gitu kan. Tiba-tiba ada di press conference aja nih, padahal ngapain ya di sini gitu ya? Oh gini. Wah nih, aku bilang ini ternyata, maksudnya memang kita tahu dia mau memberikan apresiasi. Ireng Maulana sebagai inisiator, bukan Ireng Maulana sebagai musisi jazz, tapi sebagai inisiator jazz festival. Nah, setelah saya tanya sama Mas Jaduk, Mas kenapa Mas gini. Ada, maksudnya kenapa bisa terpikirkan itu? Jadi saya ingat juga pada tahun 95 waktu itu Jak Jazz buat itu ulang tahun Indonesia Emas. 50 tahun Indonesia Merdeka. 50 tahun Indonesia Merdeka, kita buat panggung itu tuh Garuda gitu. Waktu itu ya untuk Indonesia Emas itu, dan pada saat itu beliau memanggil beberapa kontemporer musisi yang dalam tanda kutip non jazz. Terus Mas Jaduk cerita, dia cerita benar-benar, kamu tahu gak kenapa saya main di situ? Akhirnya saya mau main. Saya bilang sama Mas Ireng, karena Mas Jaduk sendiri kan idealis banget kan orangnya. Dia nggak mau main karena saya bukan jazzer katanya. Terus papa tuh bilang gini sama dia cerita nih sama aku gitu. Tahu gak bapak kamu bilang apa sama aku? Bilang apa Mas gitu? Dia bilang, Jaduk, aku ini yang aku panggil kamu ini bukan gara-gara kamu jazzer. Tapi spirit daripada kita itu ada di kamu. Dia ngelihat tuh spirit itu ada juga berjalan di Mas Jaduk dan kawan-kawan. Jadi akhirnya Mas Jaduk bilang iya. Oke Mas, aku main. Mau nangis nih. Iya, terus dia bilang, kamu tahu gak di Jazz Gunung Bromo ini gitu ya. Ini Mas Jaduk cerita sendiri sama aku nih masalah Jazz Gunung Bromo. Kamu lihat apa di sini? Apa yang kamu lihat? Terus terang waktu pertama kali datang, aku udah ngerasa gitu waktu disambut di sana, terus gimana panitianya, betapa dalam tanda kutip mungkin orang ngeliatnya tidak profesional, tapi bukan nggak profesional karena keintiman yang membuat itu menjadi profesional semua. Benar. Jadi mungkin tidak terlihat kayak wah begini terlihat hebat gitu ya, tapi begitu jalannya tuh apa ya? Iya. Kita bisa merasakan lah dari panitianya bagaimana mereka berkomunikasi dan semacam. Mas Jaduk celanya sama aku. Kamu lihat apa Tom di sini? Aku lihat Jak Jazz Mas. Bener. Itu yang aku bawa ke sini. Jadi spirit itu yang aku bawa. Makanya aku pengen kasih ke apresiasi kepada bapak kamu karena spirit itu yang aku ambil. Om Ireng. Aku tuh terharu juga sih dia ngomong gitu ya.
Jadi mungkin ya itu sih yang paling penting sebenarnya spirit. Kita kemarin kick off juga sebenarnya pengen ngebangun spirit. Waktu itu kita diskusi sama Mas Indra. Wah, Mas Indra juga punya banyak mimpi yang hebat-hebat. Bukan hebat ya, maksudnya yang sangat bermakna menurutnya gitu. Cuman mungkin kesempatannya nanti mungkin Mas Indra punya lebih banyak kesempatan lagi untuk hal-hal itu gitu ya. Kita coba ngebangun aja. Sebenarnya sekarang ini saya kalau memang ada spirit itu di mana, kita senang banget gitu. Senang banget dan dan memang seharusnya ada sih gitu. Tapi aku lihat dari generasi Tio juga punya kebersamaan itu tuh sebenarnya. Iya, zaman dulu tuh benar-benar bersama-sama banget ya. Iya. Bersama-sama banget. Yang dari generasinya Tio, di bawah Tio lagi ya masih di bawahnya Tio, misalnya kayak siapa ya, generasi Timothy gitu ya. Betul. Generasi yang masih muda lagi di bawah gitu. Masih ada tuh komunikasi di antara musisinya masih terjalin ya. Iya. Masih sangat terjalin. Mudah-mudahan salah satu dari mereka akan membuat sesuatu seperti itu gitu kan. Karena spirit itu mahal sekali tuh. Bener. Spirit itu mahal sekali, benar sih gitu. Iya. Betul. Jadi sebenarnya kita pernah ngobrol di episode bersama Kang Doni Suhendra mengenai, tadi juga sempat disampaikan sama Mas Tommy Maulana bahwa yang sulit itu sebagai penggiat event jazz festival khususnya adalah menyatukan idealisme dan bisnis. Iya. Ya kan? Itu aku sempat mention itu juga, dan ternyata ini membantu menjawab statement-statement itu. Dan Om Ireng, kalau dari cerita Mas Tommy, iya, beliau lebih rela kalah waktu daripada kalah warna gitu. Iya. Ya kan, jadi colornya nggak mau berubah. Iya, betul. Ya, idealismenya itu kan sebenarnya. Bahkan sampai waktu aku main kan di tahun 2012 sama Om Benny Mustafa. Waktu itu sudah di Istora kan. Iya. Terus tahun depannya aku main lagi sama Pak Karim Sweleh di situ juga. Terus selama 2012 sudah di Gandaria, sorry. Iya. Sebelumnya di 2008 atau 2009 di situ sama Om Benny Mus. Terus ada gitu sama Om Yance juga, sama Tante Oti main di Istora juga. Di situ tahun berikutnya kalau nggak salah selang setahun nggak ada, tiba-tiba ada di Gandaria City. Iya. 2012 itu ya terakhir ya? Itu tuh di 2 tahun itu di Gandaria City itu kalau nggak salah ingat memang tidak ada musisi luarnya. Tapi tidak ada genre lain selain jazz. Itu Om Ireng. Waktu itu aku alhamdulillah berkesempatan main sama Om Keyboard almarhum, Om Ireng, Om Kang Doni Suhendra, Mas Agam. Gitu. Oh, yang 5 pendekar. Iya, pendekar gitar. Ya? Itu Tio ya salah satunya ya? Aku salah satunya alhamdulillah. Mas Agam juga ya? Babe Idam. Sama Mas Agam juga ya? Iya, sama Mas Agam. Iya gitu, di situ. Okay. Dan waktu itu Mas Indra Lesmana juga abis kita main kan, gitu. Dan aku di situ aja masih lihat emang bener ya Om Ireng itu emang idealis banget gitu. Gitu. Mungkin Mas Tom waktu itu yang udah pegang ya? Ya, aku kebetulan waktu Gandaria itu dibantu sama teman-teman Shark Communication. Aku tidak terlibat langsung. Karena pada waktu itu visinya mereka kan Jazz Cares. Ingat nggak? Betul. Jazz Cares itu mereka menyumbangkan bantuan kepada teman-teman lain. Makanya namanya Jazz Cares. Pada waktu itu memang musisi lokal semua gitu. Sebenarnya salah satu konteks yang sangat ingin diperjuangkan, bagaimana musisi lokal itu bisa menjadi menjadi musisi lokal menjadi tuan rumahnya sendiri gitu ya. Gitu. Jadi jika kita mempunyai musisi asing harus punya semangatnya kenapa gitu kan. Mungkin secara bisnis sebagai penambah edit nilai lebih gitu ya. Tetapi di balik itu semua bukan harusnya, nggak tahu ya kalau orang lain, cuman kalau kita merasa harus ada visi lain gitu loh. Maksudnya kenapa sih selain mereka menambahkan nilai, tetapi kita harus menciptakan, kalau zaman dulu tuh di Jazz ya, setiap kali kita bikin acara itu, kita tuh mempunyai satu ruang makan yang semuanya di situ.
Nah, Tidak iya. dibeda-bedakan ya. Tidak dibeda-bedakan mau dia siapa kayak mau dia makannya di situ. Iya. Nggak ada bedanya. Jadi kalau bintangnya yang kita bawa dari luar pun makannya di situ. Kenapa? Sebenarnya bukan masalah kita sederhana dan bukan. Cuman karena esensinya memang Pengen ya inilah dia kenapa mereka diundang. Iya. Gitu. Selain mereka menjadi nilai lebih, tapi kan mereka juga bisa Blend. transfer Blend, iya. info, bisa ngeblend dan Iya, sehingga iya. semuanya bisa merasakan gitu loh. Semuanya bisa bicara sama siapa aja. Dan sebenarnya ya di musisi jazz itu bahasa. Jazz itu adalah bahasa. Jadi di bahasa jazz itu nggak ada tuh Iya. siapa-siapa gitu. Siapa-siapa tuh nggak ada. Nggak ada. Betul. Tidak ada kastanya. Nggak ada. Jadi yang Betul. menciptakan itu sebenarnya orang-orang yang membuat di luar itu. Betul. Gitu. Setuju. Karena aku sendiri pernah dulu kebetulan berkesempatan bersama almarhum papa nih. Dulu kan kalau kita mau ngundang siapa tuh kita datang. Zaman dulu internet belum Iya. belum gimana banget. Jadi kita datang bener-bener. Aku pernah ya sampai jalan di Eropa nih. Bener-bener nih kita dari Eropa. Kita tuh jalan bener-bener ke jazz club gitu. Yuk, dulu tuh papa. Untuk Untuk Mengundang. melihat nih siapa ya? Siapa nih yang asik? Aha. Bahasanya dan siapa nih yang enak nih datang ke negara kita. Mhm. Dan dia nggak peduli nama sebenarnya. Luar biasa isinya. Gitu ya. Dia nggak peduli. Jadi dia benar-benar cari seseorang yang bisa mempunyai impact gitu. Betul. Wah, orang ini bahasanya baik dan dia ingin sekali bisa berdiskusi tentang hal itu, musik dan permainannya bisa dilihat, ya bisa mempunyai nilai lah gitu. Yang jadi selalu mendahulukan kepentingan musisi-musisi, teman-teman musisinya nih. Iya. Wah, ini kalau pemain bass ini datang nih, mungkin teman-teman saya ini bisa melihat bagaimana sehingga mereka bisa. Jadi itu dulu tuh. Baru tuh nanti nilai komersilnya gimana ya? Baru itu gitu. Masya Allah Jadi segitunya. idealisme nomor 1, bisnisnya nomor 2. Iya. Tapi anyway kan itu baru bisa terlaksana kan kalau paralel ya. Iya, benar. Karena tanpa pendanaan juga idealisme itu juga nggak bisa kita jalankan dengan porsi yang diinginkan. Benar. Kan gitu ya. Nggak bisa maksimal lah intinya. Iya, nggak bisa maksimal. Oke. Kita sudah bahas tadi ya panjang lebar mengenai bagaimana Jak Jazz sebagai pelopor dan kemudian perkembangan Jak Jazz akhirnya menjadi inspirasi untuk banyak festival-festival jazz yang memang seperti Tio bilang tadi spiritnya ada. Tommy juga tadi bilang spiritnya spirit jazz gitu ya. Nah sekarang justru aku pingin mengupas sedikit sebelum nanti kita minta Mas Tommy Maulana untuk memberikan masukan kepada penggiat jazz. Karena jazz sudah menjamur kan, festival jazz kan menjamur sekali di Indonesia kan. Bukan mungkin, sudah bisa dipastikan bahwa festival jazz terbanyak ada di Indonesia. Gitu. Kita perlu masukan juga dari Tommy Maulana yang ada atau terlibat di festival jazz internasional jazz pertama ya untuk teman-teman penggiat jazz. Tapi sebelum itu, sebelum sampai ke sana, kita juga perlu tahu Tommy Maulana itu adalah seorang gitaris yang pernah show dengan Tohpati. Bener gak? Iya. Bener kan ya? Pendekar gitar juga Iya loh. makanya, pendekar gitar. Siapa aja waktu itu? Aku agak lupa ya, kalau nggak salah kita waktu itu berlima. Waktu itu di tempat Om Peter Gonta tuh di James. James yang lama ya? James yang lama, Oke. yang Yang James itu yang yang pertama paling di Blok M ya. Di Melawai, di Iya. Blok M situ. Kebetulan waktu itu almarhum Om Benny Liku yang minta aku, ayo Tom kamu harus main sama siapa aja Om. Gitu. Jadi kalau waktu itu yang saya ingat banget adalah ada Topati, ada Om Eman Saleh almarhum juga. Legend itu. Legend banget itu. Aku lupa deh, apa Bujana waktu itu main juga, aku lupa gitu. Cuman ada siapa lagi gitu. Kalau apa salah satunya kalau nggak salah yang terakhir Om Keyboard deh, kalau nggak salah. Oke. Om Keyboard Maulana gitu. Jadi ya bangga juga waktu itu dikasih kesempatan seperti itu. Waktu itu saya masih main banget, saya masih main musik terus tuh, gitu. Jadi kita pernah punya kesempatan itu juga sih. Saya pernah juga sama almarhum Om Bidang Rasidi diajak main di festival di jadi seamatir-amatir saya apa ya, Nggak amatir lah. bersyukur juga
pernah main sama Midang di Singapore International Jazz Festival waktu itu. Oh, oke. Saya Singapura ya? Iya di Singapore International. Terus kayak saya pernah juga main di Malaysian Jazz Festival gitu. Jadi Sama Om Idang dua-duanya? Di ada Singapura dan Malaysia? enggak, yang di Malaysia enggak, yang di Singapura sama Om Idang. Benar-benar Om Idang waktu itu saya kebetulan banyak belajar dari beliau juga nih, gitu, banyak beliau. Dan dia kasih kesempatan saya waktu itu Malah untuk kata ikut bersama dia. almarhum papa, kalau mau belajar gitar sama Midang aja. Iya. Yang lucunya almarhum papa saya, kamu belajar gitar sama Om Idang. Kok belajar gitar sama Om Idang? Om Idang main piano. Tapi akhirnya saya belajar sama dia pada waktu itu saya main gitar. Walaupun dia pakai piano, saya pakai gitar gitu. Lucu juga kita belajarnya. Saya banyak belajar rasa lah. Betul. Saya Feel banyak ya. belajar rasa dari almarhum Om Idang. Gitu. Orang hebat dia. Beliau itu Betul. true playmaker, Yes. playmaker. Playmaker. Orang hebat True itu. banget, Oke. playmaker. Oke, Mas Tio, kita sudah di ujung vlog. Ya. Ini benar-benar menginspirasi karena aku juga Iya, ya. bikin beberapa event kan, masih kecil-kecil lah bertajuk jazz. Susah cari sponsornya kalau idealis kan, Iya. bener gak sih? Iya. Dan akhirnya menjawab, oh ternyata yang sebesar itu pun kesulitan Iya. karena idealismenya itu. Iya. Dengan skala yang lebih besar pun kesulitan kalau Iya. kalau idealis ya. Saya menemukan itu. Oke, nah pesan-pesannya gimana supaya tetap terjaga idealismenya, tapi spiritnya nggak hilang. Iya. Spiritnya nggak hilang lewat cara yang lain gitu. Gimana Iya. bisa? Itu masukan juga tuh buat saya pribadi, tapi untuk teman-teman penggiat Iya. event musik nggak hanya jazz ya, Iya. itu pasti ini jadi masukan banget gitu. Gimana? Ya, mungkin kalau secara bisnisnya ada banyak teman-teman yang lebih baik daripada kita ya, yang untuk mengelola secara bisnis gitu ya. Tapi namanya menciptakan sebuah acara yang menghibur orang dalam satu konsep lah gitu ya. Mungkin kita harus ingat juga bahwa ini apa ya, bermula dari musik gitu ya. Sebenarnya sih bukan hanya jazz sih, musik apapun nih gitu. Teman-teman dangdut lebih hebat daripada kita nih karena mereka benar-benar esensinya kuat sekali dan setiap kali ada acara dangdut esensinya benar-benar kental. Kita kayaknya harus belajar nih sama teman-teman yang di dangdut ya, karena mereka benar-benar gila banget. Komunitasnya juga kuat Komunitasnya banget. kuat sekali banget. Iya, benar. dan nggak bisa diapa-apain, Iya, betul. nggak boleh gimana-gimana, kuat lah gitu. Sebenarnya jazz juga mempunyai itu, blues pun, blues yang masih ke jazz masih bisa, rock pun juga punya gitu. Jadi spirit of the music gitu ya. Tadi dibilang jazz teori jazz itu adalah bahasanya tuh harus tahu dulu gitu. Yuk kita kalau mau buat acara jazz kita tahu dulu bahasanya deh gitu. Kita bagaimana sih musisi jazz tuh seperti apa sih? Iya. Berkomunikasinya seperti apa sih? Iya. Karena musisi jazz tuh nggak ada. Dulu saya ingat banget pemain luar negeri itu sampai ngetop sekalipun gitu ya. Itu dibawain alatnya nggak mau. Iya. Itulah musisi jazz. Itulah musisi jazz gitu. Iya. Jadi dia bukan. Betul. Jadi kita harus tahu dulu nih bahasa jazz. Mungkin bagi pop artis atau bagaimana atau yang bagaimana ya yang sekarang gitu. Jadi musisi jazz tuh sangat sederhana dalam sikap gitu ya, dalam sikap. Walaupun dia akhirnya ngetop banget gitu ya. Tapi dalam sikap itu sebenarnya sederhana. Jadi bagaimana kita men-treat mereka, kedatangan mereka, kita harus tahu bahasanya juga. Baik itu musisi lokal, baik pun itu musisi luar gitu. Begitu kita tahu bahasanya, itu tersebar gitu. Auranya itu tersebar dalam satu acara ini tersebar semuanya, terasa lah. Begitu kita masuk ke dalam. Bener. Nggak usah gitu, kita baru masuk ke dalam areanya aja tuh kita kayaknya wah kok acaranya kok kayaknya Jazz banget gitu. jazz banget nih gitu ya. Jadi benar. spirit itu gitu, motivasi. Boleh entertainment sebagai bisnis karena kan showbiz ya gitu ya. Nggak ada yang susah nih untuk ngomongin showbiz gitu karena there's no business like showbiz gitu kan katanya. Tapi bahasanya harus dapet karena ini bukan bukan bisnis yang lain. Ini showbiz gitu, show business gitu. Jadi bahasa show itu harus punya gitu. Teman-teman yang lain ya aku cuman coba kita saling sama-sama belajar bagaimana untuk membuat showbiz yang baik gitu. Showbiz yang baik bukan hanya bisnis saja,
ingat ada show-nya gitu kan. Betul. Dan kalau show itu ada soul gitu kan. Betul. Tanpa soul nggak akan ada show gitu kan. Iya. Karena semuanya berangkat dari jiwa, dari hati Betul. gitu ya. Jadi bahasa sih kalau mau jazz teori ya saya setuju dengan jazz itu bahasa, Betul. sikap gitu kan. Betul. Jadi kita harus edukasi juga kepada orang yang datang ke acara kita bahwa hiburan tuh seperti ini dan kita bersikap seperti ini, bahasa seperti ini. Betul. Nggak apa ya, spirit itu yang menjadi satu spirit kan gitu ya. Itu dulu deh gitu. Berangkatnya spirit itu terbentuk dari mana? Dari visi dan misi udah. Teman-teman harus punya visi dan misi. Visi dan misi itu harus dipegang. Dan bagaimana caranya, kita kurang begitu bagus nih untuk bagaimana caranya membalance visi dan misi ini dengan bisnis. Tapi mungkin mudah-mudahan teman-teman yang lain akan lebih baik lagi daripada itu gitu. Untuk bisa mengcombine ini menjadi, ini kalau misalnya bisa balance, Wah itu. udah deh. Udah. Gitu dah. Walaupun agak sulit sih. Walaupun agak Tapi sulit. bukan berarti tidak bisa ya. Bukan berarti tidak bisa. Oke. Jadi yang penting esensi ya Mbak. Ya, yang penting Esensinya jangan esensinya. hilang. Dan itu tadi spiritnya jangan hilang. Betul. Dan mungkin aku bisa tambahin sedikit dari yang Mas Tommy tadi sampaikan. Yang penting adalah bagaimana impact-nya untuk para musisi yang terlibat. Dan tidak hanya musisi, tapi para pecinta musik tersebut, tidak hanya jazz ya. Kan tadi kan dari berbagai genre kan bahasanya dulu disamakan. Dan kemudian yang dibuat itu berimpact nggak sih? Apa cuma mau ngambil bisnis aja? Jadi showbiz itu sebaiknya memang berimpact atau bermanfaat untuk. Iya, dari kedua pihak nih. Misalnya kita menyuguhkan ini kan kepada penonton atau yang pendatang yang akan menonton. Ya. Itu memang mempunyai misi tersendiri. Tapi memang selalu sebaiknya sebuah festival itu mempunyai misi di dalam di internal mereka gitu. Iya. Karena ini kan ada target ya, tujuan Selain hiburan. target bisnisnya ya. Iya, selain target bisnisnya, pengunjung harus datang, harus nyaman, suasananya juga baik dan segala macam. Tapi ada satu misi lagi yang hanya impact-nya itu cuma internal, di dalam internal, karena itu baik yang terlibat sebagai performernya ataupun para komitenya. Di situ tuh sangat-sangat mahal sekali gitu. Betul. Itu spiritnya sebenarnya. Begitu ini dapat secara tidak langsung tuh tersebar gitu. Spiritnya itu apa ya? Iya. Terdeliver gitu ke penonton-penonton yang datang. Betul. Sehingga pada saat yang bersamaan juga setelah acaranya selesai, yuk tahun depan bikin lagi. Tahun depan bikin lagi gitu. Iya. Ya itu tadi karena berimpact. Mereka merasakan manfaatnya gitu. Betul. Sehingga orang-orang akan tahu walaupun yang misalnya nonton festival 1, ini musik apa sih belum dapat. Tapi festival kedua mulai dapat, festival ketiga mereka udah mulai suka, dan keempat bukan ini lagi yang mau ngadain tapi ini yang minta gitu. Karena mereka udah ngerasain yang dari hati itu sampai ke hati mereka juga gitu. Feel-nya ada. Iya, kebawa pulang gitu. Nggak bisa lupa gitu musiknya gitu. Kan musik yang bagus itu katanya musik yang kita udah sampai rumah masih kedengeran. Iya, masih kedengeran ya. Masih ada nempel di kuping. Gitu. Iya, oke. Aduh, thank you banget ya Mas Tommy Maulana. Terima kasih sama-sama. Ini daging yang bermanfaat buat tidak hanya musisi yang harus paham bagaimana terselenggaranya festival musik gitu, tapi yang utama adalah para penggiat event. Khususnya dan juga event mungkin musik. vlog hari ini mungkin bisa membuat teman-teman yang tadinya penonton festival-festival jazz yang nggak tahu apa-apa tentang jazz atau tidak tahu ini musik apa segala macam, mungkin bisa jadi tertarik. Mudah-mudahan karena Mas Tommy mendeliver tadi sangat baik sekali, kita sangat teredukasi, kita aja ini banget kok, dapat daging banget gitu. banget. Masya Thank you Allah. banget ya Mas. Terima kasih Sayangnya sama-sama. Mas Tommy nggak bawa gitar. Kalau nggak saya download untuk jamming sama Tio Basya. Kan harusnya bawa gitar. Oke, baik. Teman-teman Jazz Theory, tadi kita sudah banyak banget dapat masukan dari Mas Tommy Maulana, satu-satunya putra dari Om Ireng Maulana, legenda jazz tanah air. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya untuk bahasan yang lain. Jangan lupa, ada sosial medianya Mas? Ada. Nah, follow sosial medianya Mas Tommy Maulana apa? Tommy Maulana.
Tommy Maulana. Maulana ya. Tommy Maulana. Follow siapa tahu Lupa, mau langsung buka handphone. siapa tahu mau diskusi-diskusi mengenai festival musik. Iya. Boleh, monggo. Ya. Iya. Oke, kita ketemu lagi di Jazz Theory episode selanjutnya. Bye bye. Dadah, terima kasih.